Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kinematika gerak. Dan kita ada saya sendiri, Devi Suyati, ada Devi Aulia, Devita Rusmana, dan Dewi Senda. Nah, selanjutnya ada pengertian gerak. Gerak merupakan proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain untuk menggapai tujuan. Bagi Bergson, gerak merupakan membutuhkan waktu yang dinamis. Sebab itu, gerak tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Nah, di sini ada proses terbentuknya gerak. Proses terbentuknya gerak pada manusia diawali terdapatnya pada S. Nah, di sini S sebagai stimulus yang diterima oleh reseptor, di sini sebagai R, yang terdiri dari panca indera, dibawa oleh syaraf-syaraf sensorik mengarah ke otak, kemudian stimulus tersebut diolah di otak, dilalui memberikan bagian lewat syaraf motorik ke alat-alat gerak efektor semacam otot, tulang, serta sendi, sehingga manusia dapat bergerak. Yang selanjutnya macam-macam gerak. Yang pertama ada gerak semu atau gerak relatif. Gerak bersifat relatif. Maksudnya, gerak suatu barang sangat tergantung pada titik acuannya. Barang yang bergerak bisa dikatakan tidak bergerak. Sebagai contoh, meja yang ada di bumi, yang dilihat oleh manusia di bumi tidak bergerak, tetapi jika matahari yang melihat bahwa meja bergerak karena mengikuti bumi untuk mengelilingi matahari. Ada contoh yang lain, contohnya seperti mobil yang bergerak dan tidak bergerak. Orang yang diam di mobil tidak bergerak, ketika ada mobil yang bergerak, maka terasa seperti bergerak, padahal tidak. Nah, itu yang lain contoh dari gerak semu atau gerak relatif. Kemudian yang kedua, yaitu ada gerak ganda. Gerak ganda yaitu gerak suatu benda yang melaksanakan berbagai gerak terhadap benda lain. Contohnya seperti orang yang lagi berjalan di dalam kereta api yang lagi maju meninggalkan stasiun. Orang tersebut melaksanakan dua gerakan, yaitu gerak terhadap kereta dan juga gerak terhadap stasiun. Yang ketiga yaitu gerak lurus. Gerak lurus ini dibagi menjadi dua, ada yang beraturan dan ada juga yang tidak beraturan. Gerak lurus beraturan terjadi apabila ada sesuatu benda yang bergerak dengan kecepatan senantiasa atau konstan. Ketentuan benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika gerak benda tersebut menempuh lintasan secara lurus dan kecepatan bendanya itu tidak berubah. Ada rumus gerak lurus beraturan, yaitu jika ditanyakan pi sama dengan, maksudnya jika ditanyakan kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Kemudian jika ditanyakan S, jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikali waktu yang ditempuh. Kemudian jika ditanyakan waktu yang ditempuh, maka sama dengan jarak yang ditempuh per kecepatan. Ada contoh soal, yaitu diketahui mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam selama 1 jam. Jarak yang ditempuh mobil adalah, di sini kan ditanyakannya adalah jarak yang ditempuh mobil ya, atau bisa disebut dengan lambang S. Nah, rumusnya yang tadi saya katakan berarti S sama dengan pi kali T. Pi itu adalah kecepatan dan T adalah waktu yang ditempuh. Nah, berarti dikalikan kecepatan dikali waktu yang ditempuh. Berarti 50 dikali 1 jam sama dengan 50 km per jam. Berarti jarak yang ditempuh mobil, jawabannya adalah 50 km. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB
Gerak lurus berubah beraturan terjadi jika terdapat sesuatu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur di tiap detiknya. Perubahan kecepatan di tiap detiknya ini dinamakan percepatan. Dengan demikian, pada GLBB, benda alami percepatan secara teratur atau tetap. Ada rumus gerak lurus berubah beraturan. Jika ditanyakan kecepatan waktu, berarti Pt 2 sama dengan P02 ditambah 2 kali A kali S. Jika ditanyakan kecepatan akhir, berarti Pt sama dengan P0 ditambah A kali T. Jika ditanyakan kecepatan jarak, berarti S sama dengan P0 kali T kali ditambah 1/2 dikali A dikali 12. Nah, di sini keterangannya sudah tertera jelas bahwa P itu sama dengan kecepatan, P0 itu adalah kecepatan awal, kemudian A adalah percepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Contoh soal yaitu sebuah kelereng mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin. Kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 3 meter per sekon. Tentukan kecepatan kelereng setelah bergerak selama 6 sekon. Nah, di sini kan diketahui bahwa P0 itu sama dengan kecepatan awal. Kan di sini tidak ada. Nah, berarti sama dengan 0. A itu adalah percepatan. Nah, di sini kan percepatannya itu adalah 3 meter. Nah, ditulis sama dengan 3 meter. Kemudian T itu adalah waktu. Di sini yaitu waktunya adalah 6 sekon. Nah, ditanyakannya itu adalah P6. P itu adalah kecepatan dan 6 itu adalah 6 sekon. Nah, ditanyakannya itu adalah kecepatan 6 sekonnya berapa. Nah, cara ngejawabnya itu adalah ditulis P6 sama dengan P0. P0 itu kecepatan awal ditambah A kali T atau percepatan dikali waktu. Tulis lagi P6 sama dengan kecepatan awalnya berapa. Kan tidak ada, berarti 0 ditambah A kali T. Berarti percepatannya itu berarti 3 dikali waktu. Waktunya itu adalah 6. Kemudian ditulis lagi P6 sama dengan, nah sekarang dijumlahkan. 0 ditambah 3 kali 6 itu jumlahnya adalah 18. Nah, jadi jawabannya itu adalah 18 meter per sekon. Kecepatan. Yang selanjutnya ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak sistem dengan lintasan berupa lingkaran. Contoh sistem yang menjalani gerak melingkar antara lain adalah jarum jam, roda gigi mesin, baling-baling, sudut-sudut kipas angin. Gerak selalu bersifat relatif, artinya sebuah benda dapat dikatakan bergerak hanya bila kedudukannya berubah terhadap suatu acuan. Nah, bagaimana dengan acuan dari sebuah gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak sebuah benda atau suatu titik mengelilingi suatu pusat lingkaran atau proses putaran. Nah, ini berarti acuan dari gerak melingkar adalah proses putaran. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, dalam satu kali putaran, roda menempuh jarak yang sama dengan keliling lingkaran. Yang kedua, dalam satu kali putaran, titik A menempuh sudut sebesar 360 derajat atau 2 radian, sehingga diperoleh kesetaraan. Yang ketiga, putarannya yaitu 360 derajat sama dengan 2 radian. Yang selanjutnya yaitu jumlah putaran yang dilakukan roda setiap satuan waktu dinamakan frekuensi atau lambangnya F. Bila untuk melakukan berapa kali putaran dibutuhkan waktu T atau second, maka frekuensinya yaitu F sama dengan N per T. Kemudian yang keempat, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran dinamakan periode atau lambangnya T. Bila dalam waktu T
benda melakukan berapa n kali putaran atau berapa kali putaran, maka periodenya T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Dengan keterangan T yaitu periode atau second, yang kemudian F frekuensi putaran, yang selanjutnya T waktu putaran atau second, kemudian N jumlah putaran. Rumus gerak melingkar. Yang pertama, rumus kecepatan sudut. Rumusnya yaitu W sama dengan V per R, di mana W yaitu kecepatan sudut, P yaitu kecepatan linear, satuannya M per S, kemudian R yaitu jari-jari lintasan. Kecepatan sudut juga dapat dicari dengan persamaan berikut ini, yaitu W sama dengan 2V kali F atau W sama dengan 2VT, di mana P sama dengan 22/7 atau 3,14, kemudian F-nya yaitu frekuensi, T yaitu periode. Rumus percepatan sentripetal yaitu AE sama dengan W kuadrat R atau AE sama dengan V kuadrat per R, di mana AS yaitu percepatan sudut, M per S2, kemudian W sama dengan kecepatan sudut, P sama dengan kecepatan linear, kemudian R yaitu jari-jari lintasan. Yang selanjutnya yaitu rumus gaya sentripetal. Gaya sentripetal bukanlah gaya yang berdiri sendiri. Gaya ini pada dasarnya merupakan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan arah radial. Berdasarkan hukum Newton 2, secara matematis rumus gaya sentripetal adalah sebagai berikut. Sigma Fe sama dengan MAS, yaitu persamaan 1. Karena AS sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan W kuadrat R, maka persamaan 1 dapat kita tulis sebagai berikut. Sigma Fe sama dengan M dikali V kuadrat per R. Itu untuk persamaan 2. Kemudian bisa juga dapat ditulis sebagai berikut. Sigma Fs sama dengan M dikali W kuadrat R, yaitu persamaan 3. Untuk keterangannya yaitu Fe sama dengan gaya sentripetal atau kom, kemudian M yaitu massa benda, AE sama dengan percepatan sentripetal, V yaitu kecepatan linear, W kecepatan sudut, kemudian R yaitu jari-jari lintasan. Gerak melingkar terbagi dua. Yang pertama, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang bergerak membentuk suatu lingkaran dengan laju konstan V. Pada benda yang bergerak melingkar beraturan, besar kecepatannya konstan, tetapi arah kecepatan terus berubah. Gerak melingkar beraturan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti gerak revolusi bulan terhadap bumi, roda sepeda yang berputar, mobil yang menikung pada lintasan berupa lingkaran, gerak kompak disk, gerak kincir angin, gerak kipas angin, komedi putar, jarum jam, dan sebagainya. Rumus percepatan sentripetal yaitu AE sama dengan V kuadrat per R atau W kuadrat R. AS yaitu percepatan sentripetal, V yaitu kecepatan linear atau tangensial, R yaitu jari-jari lintasan, kemudian W yaitu kecepatan sudut. Contoh gerak melingkar. Ban sepeda motor bagus berputar dengan kelajuan linear 7 m per second. Jari-jari roda tersebut yaitu 14 cm. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh? Nah, yang diketahui di sini yaitu V yaitu 7 meter per second,
Kemudian R-nya yaitu 14 cm atau 0,14 meter. Kemudian yang ditanyakannya yaitu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh. Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus W sama dengan V per R sama dengan V-nya 7, kemudian R-nya 0,14. W sama dengan 2 Pi per T. Kemudian 7 per 0,14 sama dengan 2 dikali 22 per 7 per T. Jadi T sama dengan 7,95 second. Jadi waktu yang dibutuhkan roda tersebut untuk menempuh satu putaran penuh adalah 7,95 second. Gerakan melingkar berubah beraturan adalah suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah, tetapi percepatan sudutnya tetap. Kecepatan akan meningkat jika searah dengan percepatan dan sebaliknya. Kecepatan akan menurun jika berlawanan dengan perubahan percepatannya. Pada GMBB, percepatan disebut dengan percepatan tangesial. Jika percepatan terjadi perubahan besar pada kecepatan linear secara beraturan, maka arahnya akan sama dan berlawanan dengan arah kecepatan linear. Persamaan percepatan tangesial yaitu AT sama dengan A kali R. A-nya yaitu percepatan sudut dikali dengan waktu tempuh sama dengan percepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Persamaan percepatan tangesial yaitu AT sama dengan A kali R. A-nya yaitu percepatan sudut dikali dengan waktu tempuh sama dengan percepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Persamaan GMBB. Percepatan sudut. Cara mencarinya yaitu besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh sama dengan kecepatan sudut awal ditambah kecepatan sudut akhir dibagi 2. Cara mencari perpindahan sudut yaitu besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh sama dengan kecepatan sudut akhir ditambah setengah dikali percepatan sudut dikali jari-jari kuadrat. Cara mencari perpindahan sudut yaitu besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh sama dengan kecepatan sudut akhir ditambah setengah dikali percepatan sudut dikali jari-jari kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu cara mencari kecepatan sudut. Ada 2 rumus yaitu kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut dikali waktu tempuh. Nah, rumus kedua dari kecepatan sudut yaitu kecepatan sudut akhir kuadrat sama dengan kecepatan sudut awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan sudut dikali besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh. Nah, contoh soal. Sebuah roda sepeda yang mulanya berputar dengan kelajuan 10 radian per sekon dan berhenti berputar setelah mengelilingi sudut 20 radian. Berapakah percepatan sudut roda? Nah, ditulis diketahuinya dulu. Kelajuan sudut awal sama dengan 10 radian per sekon, kelajuan sudut akhirnya yaitu 0, ke sudutnya yaitu 5 radian, dan ditanya percepatan sudutnya. Jawab dengan rumus kecepatan sudut akhir kuadrat sama dengan kecepatan sudut awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan sudut dikali besar sudut lintasan melingkar. Nah, hasil akhirnya yaitu percepatan sudut sama dengan 5 radian per sekon. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak jatuh bebas. Adalah gerak jatuh benda tetapi tidak memiliki kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya sama dengan 0. Saat benda jatuh, hambatan udaranya diabaikan. Jadi percepatannya tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Waktu pada benda jatuh tidak ditentukan pada masanya atau berat benda, tetapi ditentukan pada ketinggiannya. Nah, keterangannya Vt yaitu kecepatan benda saat waktu sekon dengan satuan meter per sekon. Vo yaitu kecepatan awal benda dengan satuan meter per sekon. H yaitu ketinggian benda dengan satuan meter. T yaitu waktu tempuh dengan satuan sekon. G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, rumusnya
Yang pertama adalah kecepatan benda dalam waktu sekon sama dengan gravitasi dikali dengan waktu. Nah, yang kedua rumusnya yaitu kecepatan benda dalam waktu sekon kuadrat sama dengan 2 dikali gravitasi dikali dengan ketinggian benda. Ketinggian benda setelah bergerak selama waktu sekon ditandai dengan H petik. Rumusnya yaitu sama dengan ketinggian awal benda dikurang ketinggian benda sama dengan ketinggian awal benda dikurang setengah dikali gravitasi dikali waktu tempuh kuadrat. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu waktu tempuh kuadrat sama dengan 2 dikali ketinggian benda per gravitasi. Nah, contoh soal. Sebuah kelereng jatuh dari gedung dengan waktu 4 sekon. Berapakah ketinggian jatuhnya kelereng yang dijatuhkan dari atas gedung? Nah, yang diketahuinya yaitu ketinggiannya yaitu 20 meter. Yang ditanyanya yaitu kecepatan bendanya. Nah, menjawabnya dengan rumus V sama dengan setengah dikali gravitasi yaitu 10 dikali waktunya sama dengan 4 dikuadratkan. Jadi setengah dikali 10 dikali 16 hasilnya yaitu 80 meter.